tema kita siang ini adalah tentang ikut Tuhan atau ikut dunia. Kita mau belajar bagaimana kita bisa ikut Tuhan dengan benar, ya. Kemudian info tentang PA Blessing, teman-teman bisa cek di IG-nya langsung, jadwal-jadwalnya PA Blessing, bisa lihat. Kemudian teman-teman yang mau join, silakan join. Nanti akan dikasih linknya, kapan PA-nya, kapan doanya, gitu ya. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh PA Blessing. Nah, Mami udah gabung? Halo, Hai, Mam. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Nah, tadi aku udah kenalin nih Mami siapa. Nah, mungkin sebelumnya, kan tema siang ini Mami mau angkat satu bahasan yang sebenarnya penting banget, khususnya di zaman-zaman saat ini ya. Kita hidup di zaman yang serba nggak pasti, kemudian juga kita lihat kondisinya semuanya serba nggak baik. Nah, bagaimana supaya kita nggak tertipu muslihat oleh si iblis? Ya, kita mau belajar di situ siang ini sama Mami. Nah, mungkin sebelum Mami masuk ke tema lebih dalam, ya pembahasan kita siang ini, mungkin boleh Mami 1-2 menit kenalan sedikit, walaupun tadi sudah dikenalin siapa Mami gitu ya. Silakan, Mam. Ya, shalom semuanya. Saya Irene. Saya adalah anak-anak Tuhan, ya. Punya komunitas di PD Santo Andreas, dan saya juga punya komunitas di Santo Thomas. Itu semuanya luar biasa. Semuanya Roh Kudus yang membimbing supaya kita itu mematikan daging kita. Dan saya salah satunya juga pembimbing rohani untuk komunitas PA Blessing. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sering lihat kita punya grup perjalanan insider juga, Mami Irene juga sudah bolak-balik ke Holy Land, udah nggak kehitung. Ya, ke Holy Land, ke Eropa, bimbing kita untuk perjalanan secara spiritualnya di sana. Ya, jadi salah satu pendampingnya kita juga adalah Mami Erin untuk perjalanan ke Holy Land. Nah, teman-teman, saya nggak panjang lebar. Siang ini kita akan bahas tentang ikut Tuhan atau ikut dunia. Silakan, Mami Erin. Ya, shalom semua. Hari ini sudah dikenalkan oleh Mario bahwa temanya hidup ini mau ikut dunia atau mau ikut Tuhan, mau ikut Tuhan atau mau ikut dunia, ya. Kita biasanya, ayo angkat tangan siapa yang mau ikut Tuhan gitu, siapa yang mau ikut dunia ya. Tapi ternyata ketika kita bersama-sama mereka, ternyata banyak yang mau ikut Tuhan daripada ikut dunia. Karena dunia tidak menjanjikan apa-apa di dalam hidup kita. Karena kita sudah tahu kalau ikut dunia itu pekerjaan iblis. Jadi kita ngapain ikut iblis gitu ya. Nah, mari kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Tuhan katakan dengan jelas. Ternyata Tuhan katakan dengan jelas bahwa bapak dari segala pembohong itu adalah iblis. Bapak dari segala penipu itu adalah iblis. Maka kita ternyata di dalam hidup kita, ya, di dalam hidup kita sering kali kita itu melakukan keinginan-keinginan iblis, ya. Ternyata kita ini anak Tuhan, tapi seringkali kita melakukan keinginan-keinginan iblis tanpa kita sadari, ya. Bohong kecil-kecil, ya, kompromi, ya, nonton-nonton yang nggak baik, ngegame yang berlebihan, ya, nonton itu drama Korea, drakor itu nggak selesai-selesai. Ternyata, ya, kita sering kali melakukan keinginan iblis. Mari kita kasih tahu, ya, kan iblis itu sebenarnya dia membunuh, membinasakan, ya. Jadi kita harus tahu, kita harus pegang kata-kata Tuhan. Apa kita masih mau dengan cara kerja iblis, ya? Cara kerja iblis itu gampang, marah-marah, ya, tersinggung, ya, iri hati, dendam, ya, itu tanpa kita sadari. Mari kita renungkan, ya, kita ini mau bela siapa di dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita mau bela siapa coba? Ayo. Karena dunia, iblis itu menawarkan godaan-godaan yang enak. Ya, kan temanya jelas, kita mau ikut Tuhan atau kita ikut dunia. Nah, dunia itu menawarkan godaan-godaan kenikmatan. Ya, kita bisa menyembah berhala. Ya, menyembah berhala itu jangan dipikir cuma menyembah patung, bukan.
Ya, menyembah berhala itu dengan cara kita nonton drama Korea yang nggak henti-hentinya, ya, sampai nggak tidur gitu ya, sampai tidurnya pagi hari, itu juga kenikmatan, itu juga godaan, itulah keterikatan. Ya, apalagi nge-games ya, nge-game juga sampai seharian itu di depan HP, itu juga berhala. Saudaraku yang terkasih, mari kita tahu bahwa berhala itu nggak cuma menyembah patung, bukan ya. Jangan kita ditipu daya oleh iblis. Ternyata kita nggak sabar, ya. Banyak orang yang nggak sabar, banyak orang yang pemarah, ya, banyak orang yang tersinggungan, ya. Itu salah satunya, mereka yang terpancing emosinya. Itu cara dunia, ya. Banyak orang yang terpancing emosinya. Maka Tuhan katakan, Amsal 18 ayat 21, ya, mati, hidup dan mati, ternyata kita ini dikuasai oleh lidah kita. Jadi kalau kita mau hidup, kata-katanya harus yang terbaik, ya, bukan nyakiti hati orang. Nah, itu yang dikatakan. Karena kalau lidah ikuti cara iblis, kita akan binasa, ya. Biasanya ya orang suka ya kalau ngomong itu pakai tanda seru, ya, mengeraskan hati, mengeraskan kepala. Itulah yang Tuhan katakan. Kalau kamu lidahnya ikutin cara iblis, ya kau akan binasa. Gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Nah, Yakobus 1 ayat 26 juga dikatakan, kekang lidahmu. Kalau kamu gak mengekang lidahmu, ibadahmu juga sia-sia. Ini cara Tuhan, ya, kita hidup mau cara Tuhan atau cara dunia. Ini yang dikatakan Tuhan. Kekanglah lidahmu. Ya, gak cuma ibadah saja loh yang sia-sia. Gak cuma ibadah saja yang sia-sia. Hidupnya, berkatnya, usahanya juga akan jadi sia-sia semuanya. Hati-hati ya dengan mulut kita. Ya, kalau orang tidak mengekang lidah, apapun yang lakukan, mau pelayanan, mau kerja, usaha, berkeluarga, akan sia-sia semuanya. Wah, berarti kita harus berubah, ya. Kita harus di dalam proses kehidupan ini kita harus berubah, ya, berubah dalam segala hal. Karena apa? Tuhan itu sudah memberikan segalanya buat kita. Ya, kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus tahu bahkan Tuhan itu ya semuanya dia sudah korbankan, dia sudah lakukan, ya, bahkan dia didera, dirajam sampai di kayu salib. Untuk apa? Tuhan katakan, untuk supaya kau disucikan, engkau dikuduskan, engkau dibenarkan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, itulah Tuhan Yesus itu datang untuk segala dosa kita. Ya, itu ayatnya jelas di 2 Korintus 20. Sangat jelas Tuhan ingatkan kepada setiap anak-anaknya. Nah, itu kalau kita ikut Tuhan. Jadi harus kudus, harus suci, harus hidup benar. Ya. Karena hanya kekuatan Roh Kudus yang sanggup mematikan daging kita. Hanya kekuatan Roh Kudus yang bisa melawan kedagingan kita. Kenapa? Karena iblis itu nggak tinggal diam. Ya, iblis itu ada di sekitar kita. Ya, lihat aja ayatnya di Lukas 4 ayat 13. Iblis itu ada di sekitar kita. Dia nggak pernah jauh dari kita. Nah, ini dia. Kalau kita nggak dekat sama firman Tuhan, nggak dekat sama Tuhan, sungguh ya, iblis bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sangat, karena nggak ada firman, nggak ada kekuatan, nggak ada Roh Kudus. Kita tahu jelas. Ikut Tuhan atau ikut dunia. Nah, jelas iblis itu ada di sekitar kita. Ya, kelemahan kita ini anak-anak Tuhan ini, ya, nggak boleh jauh dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi jangan jauh dari firman Tuhan. Kalau enggak pasti jatuh.
Karena daging ini nggak bisa melawan kenikmatan-kenikmatan yang dunia sediakan. Kenikmatan yang luar biasa. Mari kita belajar Kolose 3 ayat 5. Ditanya dengan jelas, kamu mau ikut dunia atau ikut Tuhan? Jelas. Ayat ini jelas, ya, supaya tujuannya hanya satu. Dikatakan dengan jelas ayat ini, bahwa ternyata kita ini harus mematikan hawa nafsu, ya, karena Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, penyembahan berhala. Ini yang diperkatakan Tuhan di Kolose 3 ayat 5 dan 6. Ya, semuanya ini akan mendatangkan murka Allah di dalam Tuhan Yesus. Ini semua ini yang dikatakan Tuhan, ya, secara dunia, ya. Kalau kita hidup secara dunia, itu percabulan, kenajisan, ya, sengaja ini diulang. Hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, sama juga menyembah berhala, keterikatan, drama-drama Korea, ya. Ini yang dunia sediakan. Ini yang harus direm. Ini yang harus dimatikan. Maka ayat 6-nya, semua ini mendatangkan murka Allah. Kira-kira kalau Tuhan bilang nih, semua mendatangkan murka Allah, kira-kira Tuhan bercanda atau serius? Pasti apa yang dikatakan Tuhan itu serius. Saudaraku yang terkasih, sangat serius, ya, bukan asal. Makanya, mari kita belajar untuk menahan hawa nafsu, nafsu daging, nafsu jahat, nafsu membunuh. Hati-hati. Untuk menghilangkan itu semua, kita perlu Roh Kudus, kita perlu baca firman, kita perlu didoakan. Ini yang seharusnya ini dari segala-galanya. Banyak ya anak-anak muda di sana, remaja-remaja, itu hawa nafsunya mengerikan. 3-5 menit semuanya karena seks. Itu berbahaya sekali. Tapi Roh Kudus itu luar biasa. Karena Roh Kudus yang akan mendorong kita untuk supaya kita dilepaskan daripada kedagingan itu. Ya, sangat jelas Kolose 3 ayat 5. Jangan ikut dunia. Kita harus ikut Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jangan sampai hidup kita karena mengikuti cara dunia, kita menjadi batu sandungan. Ya, kita ini harus jadi teladan. Sikap kita, perbuatan kita, ya, kelakuan kita, cara kita berbicara harus sedap didengar, harus enak didengar. Kenapa? Karena firman Allah adalah peraturan-peraturan Allah yang gak bisa ditawar sama sekali. Maka Tuhan katakan dengan jelas, Filipi 4 ayat 8. Jadi, akhirnya saudara-saudara yang benar, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar, yang suci, yang manis, pikirkanlah semua itu. Tandanya kita harus memiliki, ya, ini ahli waris kerajaan surga. Ini harus seperti ini, ya. Semuanya harus benar, semuanya harus mulia, semuanya harus adil, ya. Jadi kita Tuhan mau kita ini ahli waris kerajaan Allah. Jadi kita harus mengalami ini semua. Kita harus melakukan ini semua. Ya kan? Sangat jelas Tuhan bilang bahwa untuk milih Tuhan, Tuhan bukan rancanganku, bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku adalah damai, sejahtera, dan sukacita, bukan kecelakaan, tapi hari depan penuh harapan. Ya, siapa yang gak mau ikut Tuhan daripada ikut dunia? Ya, ikut dunia tidak menyediakan apapun, tapi ikut Tuhan. Sangat jelas tadi Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku damai, sejahtera, sukacita, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Inilah kita, ya. Ini yang kita dikehendaki oleh Tuhan.
supaya rancangan Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Dan jangan lupa, iblis tidak menghendaki rancangan itu terjadi pada saudara dan saya. Ya, rencana iblis beda. Mari kita lihat Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kau coba berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kalau kita mau berkenan kepada dunia, kita bukan hamba Kristus. Sangat jelas. Jadi kalau kita berkenan kepada Tuhan, ya, adalah hamba Tuhan. Jangan sampai kita ikutin dunia, jadi kita bukan hamba Kristus. Jadi kita harus belajar ikuti Tuhan. Ayo, pilih mana? Manusia-manusia ini kita mau pilih Tuhan atau milih dunia? Mau pilih kesukaan manusia atau memilih kesukaan Tuhan? Kalau kita anak Tuhan, ya, pasti kita akan memilih kesukaan. Ya, kita mau hidup, ya, seperti kalau kekatolikan, ya, di katolikan kita itu ada empat yang digembor-gemborkan di dalam pelayanan di Katolik. Karena orang Katolik itu punya roda-roda, ya, 4 roda kehidupan. Sangat jelas kita diingatkan di Katolik ini punya empat roda kehidupan. Jelas, sangat jelas kehidupannya. Doa, firman, komunitas, dan pelayanan sangat jelas diperkatakan, ya, di dalam kekatolikan kita. Nah, jadi kalau kita ini sudah menjadi orang Katolik, jangan sampai salah. Ternyata kita punya roda-roda itu ditekankan sekali loh di kekatolikan kita. Ditekankan 4 hal poros. Ialah, ya, poros yang paling penting adalah Ekaristi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sangat jelas. Dan Markus 10 ayat 43 Tuhan katakan, orang yang mau jadi besar harus melayani Tuhan. Nah, ini dia. Siapa ya orang yang gak mau jadi besar? Semua orang pasti mau jadi besar. Ya, semua orang mau jadi besar. Nah, Tuhan katakan dengan jelas, siapa yang mau jadi besar, mau jadi terhormat, mau jadi yang diberkati, orang harus melayani Tuhan, harus ikut Tuhan. Nah, ini Tuhan bebas nih pilihannya. Free will. Tuhan gak pernah paksa kita. Seringkali kita tidak bisa melayani, ya. Terkadang kita hanya melayani itu yang kecil-kecil aja, ya. Yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil aja itu ya, kayak cuma nyumbang aja. Tapi kalau kita melayani yang sesungguhnya, kita mesti turun tangan, kita mesti mendoakan, kita mesti mengkonselingin, ya, hal-hal yang demikian yang Tuhan rindukan. Godaan iblis nih, kalau ikut dunia, godaan iblis itu, ya, yang paling besar adalah kesombongan. Tanpa kita sadari, kesombongan itu terjadi. Kenapa? Anak-anak Tuhan, ya, bisa jatuh, ya, karena pride-nya tinggi, kesombongannya tinggi, ya. Sedangkan Tuhan katakan nih, ya, di ayat-ayat Tuhan, harus melawan tubuh, harus melawan daging, ya. Hati-hati dengan ikut dunia. Ikut dunia itu sering mengutuk, ya, sering luka batin, sering tersinggung. Bahkan ada kekerasan, dendam, iri hati, ya. Bahkan salah satu nih, kartu karok, ya. Itu bahaya, ya. Dikasih tahu hari ini, mau ikut dunia, kasih tahu juga, setan itu liar sekali, najis sekali. Jadi jangan ikut dunia. Maka Tuhan katakan nih, 2 Petrus 3 ayat 9, itu tidak lalai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sadar terhadap kamu.
karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 9. Temanya jelas, mau ikut Tuhan apa mau ikut dunia. Nah, ini Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan bilang bahwa kita Tuhan yang tidak pernah lalai. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah lalai. Dia selalu menempati janjinya. Karena apa? Kita ini biji matanya loh. Kita ini berharga di matanya. Sangat berharga di matanya. Dia dirajam untuk kita. Dia disalib buat kita. Jadi Tuhan ajarkan hari ini supaya kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ya, sungguh-sungguh, semuanya harus sungguh-sungguh. Karena itu Zakaria 2 ayat 6 sampai dengan 8 Tuhan katakan gini. Masih lakukan kerjaan iblis. Firman Tuhan katakan, harus jaga kekudusan. Ya, harus kudus, tidak kompromi. Benar dikatakan Tuhan. Kita mau ikut dunia atau ikut Tuhan? Kalau ikut Tuhan, Tuhan katakan dengan jelas, Zakaria 2 ayat 6 dan 7. Ya, masihkah kamu melakukan kerja iblis? Masihkah kamu kompromi? Sedangkan Tuhan katakan, kamu harus jaga kekudusan. Jadi jangan kompromi. Ya, kompromi itu apa? Gini loh. Kalau aku di dalam kamar nih melakukan dosa, gak ada yang tahu. Itu kompromi. Ya. Bahkan anak saya mengingatkan nih, sama. Kalau dilihat orang kita buang sampah di tempatnya. Tapi kalau nggak dilihat orang, buang sampah aja seenaknya. Itu ikutin cara dunia, bukan cara Tuhan. Makanya Zakaria 2 ayat 68. Orang yang berdosa saat ini sudah saatnya. Banyak sekali orang berdosa. Ya. Saatnya bertobat. Ya. Kita harus belajar. Karena kita sudah tahu bahwa kita ini biji mata iblis. Kita ini biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kenapa sih kita masih cinta iblis dengan lakuin kerjasama dengan iblis? Sedangkan ya, dosa kecil, dosa besar adalah maut, upahnya maut. Ada upah loh. Dosa kecil, dosa besar itu ada upah. Jangan ditipu daya iblis. Ya, kan Tuhan mengajarkan kepada kita ada upah. Upahnya itu maut. Saudaraku, maut. Ya, jadi jangan kompromi. Ya, kita harus memberitakan kebenaran ini, bahwa di Zakaria 2 ayat 6 dan 8 Tuhan rindu harus jaga kekudusan kita. Maka Zakaria 14 ayat 12 Tuhan katakan dengan jelas, kita harus mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Kita harus memberitakan firman-firman kebenaran kepada orang-orang yang di sekitar kita supaya mereka bertobat. Ya, supaya mereka jangan sampai ada di pihak dunia. Jangan sampai mereka ada di kompromi dengan iblis. Itu kerinduan Tuhan. Makanya dia memberikan segalanya, mengorbankan segalanya. Mau diraja, mau didera, dia diem aja. Karena untuk menyelamatkan kita. Kalau enggak, nyawa kita ini ada di neraka. Tapi Tuhan ambil dengan penebusan nyawanya dia sendiri. Supaya kita hidup di dalam kekudusan. Supaya kita hidup di dalam kesuciannya. Supaya kita bersama Tuhan Yesus suatu hari. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Mari saudaraku sekalian, kita harus belajar firman saat ini. Kalau enggak kita ditipu daya oleh dia. Maka kita harus buka firman, jangan malas untuk buka firman. Mari kita belajar. Ya, mempertobatkan mereka yang ada di kanan kiri kita. Mari kita jangan belajar untuk terus sakit hati, dendam, marah, berantem. Belajarlah kasihi Tuhan. Karena setiap orang-orang, musuhmu atau siapapun, ya, jangan sadar, bertobatlah.
ya, ubah segala sesuatunya menyenangkan hati Tuhan. Betapa pentingnya Yerusalem buat Tuhan. Tuhan rindu Yerusalem ini dipertobatkan semua. Ya, Tuhan mau Israel ini diberkati semua. Dan tidak ada permusuhan. Mari, kesempatan saat ini, mari kita belajar semua pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Dengan kekuatan Roh Kudus itulah kita melawan dunia. Kita bisa mematikan kedagingan. Kita bisa mematikan hawa nafsu. Mari saudaraku yang terkasih, firman hari ini menyejukkan hati kita. Karena kita hari ini tidak ditipu daya oleh bapa dari segala pembohong. Tapi hari ini kita dibuka-bukakan. Mari anak-anak Tuhan sekarang belajar firman, belajar PA, belajar PD, ya, punya komunitas, ya, yang mengajarkan engkau hidup dalam kekudusannya dan hidup dalam kesuciannya. Karena itu ya yang Tuhan minta. Zakaria 2 ayat 6. Ya, firman Tuhan katakan harus jaga kekudusannya dan tidak boleh kompromi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Thank you, Mami. Jadi kita hari ini kedatangan satu narasumber, Mami Irene. Mami Irene ini adalah pewarta di BPK PKKKJ, kemudian beliau juga aktif di dalam komunitas PA Blessing, kemudian juga di dalam komunitas PD Santo Thomas, kemudian juga di dalam komunitas Santo Andreas. PA Blessing sendiri, infonya teman-teman bisa lihat, kita siang ini live langsung dengan Mami menggunakan IG-nya PA Blessing. Jadi teman-teman silakan lihat jadwalnya PA Blessing. Mereka ada doa bersama, ada doa syafaat, ada doa semalam ceria, kemudian ada dengerin firman juga setiap hari. Ya, banyak hal yang mereka lakukan. Nah, jadi teman-teman silakan cek langsung info tentang PA Blessing di IG-nya. Ya, di situ ada kontak personnya. Kemudian PA Blessing juga dengan benar ini ya, Mam. Lagi siapin YouTube channel ya. Mendoakan orang sakit, mengkonselingin orang. Iya, benar. Mendoakan orang sakit. Jadi banyak yang didoakan melalui PA Blessing ya. Jadi teman-teman yang mau konseling, yang mau didoakan, yang mau ikut di dalam kegiatan-kegiatannya PA Blessing, silakan langsung cek di IG-nya PA Blessing langsung. Mam, katanya PA Blessing juga ada siapin ini ya, YouTube channel. Yes, ya, YouTube channel ya. Oke. Nah, YouTube channelnya teman-teman juga jangan sampai nggak ngikutin ya, nanti di situ akan banyak kesaksian-kesaksian yang sangat menguatkan pastinya. Luar biasa karena Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan Yesus selalu turut campur tangan untuk menyembuhkan, untuk melepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Puji Tuhan. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama Mami Irene, pengalaman bolak-balik ke Holy Land sudah hampir 20 kali ya, Mi ya? Ya. Hampir 20 kali bolak-balik ke Holy Land, Kak Eropa juga bimbing kita, ya. Pengalaman Mami selama ke Holy Land, itu tempat yang paling berkesan buat Mami apa? Kan tempat di tujuan Holy Land kan banyak nih. Di Egypt, di Israel, dan di Jordan. Semuanya bagus-bagus. Tapi, boleh dong bagiin satu tempat yang menurut Mami paling berkesan di situ. Silakan. Sebenarnya Mami sangat berkesan itu di Egypt ya, di Mesir. Karena bukan berarti Israel dan Bethlehem nggak berkesan juga gitu ya. Memang mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi di sana gitu. Jadi kalau melihat mujizat-mujizat itu luar biasa ya. Pertama itu kan perjanjian lama kalau di Egypt ya, di Mesir ya, melihat luar biasa gitu. Artinya apa yang dikatakan firman Tuhan ya, kalau imanmu sebiji sawi aja bisa memindahkan gunung, dan itu di Egypt, di Mesir itu terjadi pemindahan gunung yang luar biasa ya, sampai 3 kilometer gitu ya. Itu buat saya excited banget, buat Mami itu excited banget. Terus abis gitu ya, lihat
gereja itu ada gereja gantung ya, yang nggak dibangun di bawah tanah, tapi digantung dibuatnya itu di atas pilar-pilar. Itu buat mami itu excited luar biasa. Itu kalau nggak pekerjaan Roh Kudus, jangan harap ya, luar biasa. Sekarang ada Alkitab terapung dan tidak basah ya. Itu kalau nggak pekerjaan Tuhan, pekerjaan siapa? Jadi luar biasa ya. Jadi melihat di sana Bunda Maria itu dihormati seluruh Egypt, seluruh Mesir itu menghormati Bunda Maria gitu ya. Ya, itulah salah satunya kesannya adem banget di sana gitu, nggak ada permusuhan gitu ya. Dan teristimewa, mau di Bethlehem, mau di Yerusalem, itu juga luar biasa. Karena kita lihat ke Gunung Tabor, kita lihat ke gunung-gunung ya, di mana Santo Santa kita itu semua berani mati buat Tuhan. Ya, jadi kita ini harus belajar, harus berani pergi ke sana, lihat langsung mujizat-mujizat yang sudah terjadi. Ya, jadi kita sangat luar biasa ya, melihat Tuhan Yesus langsung disalib ya, di tempat Golgotanya itu sakral banget dan teristimewa ketika kita melihat Tuhan diletakkan di sana. Batu tempat peletakan Tuhan itu harum sampai hari ini. Apa itu mbak mujizat Tuhan? Jadi itulah mujizat-mujizat Tuhan yang kenapa sampai 20 kali ya kita pengen pergi, bawa rombongan, karena biar iman mereka teguh, kuat, tidak tergoda oleh dunia, gak tergoda oleh iblis. Karena kita sudah lihat langsung betapa mujizat-mujizat Tuhan terjadi langsung di sana. Ya, kita langsung melihat mujizat di sana. Orang mati itu di Kapernaum, waduh luar biasa. Orang mati dipulihkan sama Tuhan. Kita bisa langsung. Mertua Petrus yang demam itu langsung disembuhkan. Kita langsung di tempatnya, kita berada di situ. Luar biasa. Itulah Mario yang bisa Mami ceritakan bahwa betapa luar biasanya di sana. Ya, thank you, Mam. Memang banyak banget tempat-tempat yang nggak kepikiran ya. Apa yang selama ini kita cuma lihat di dalam Alkitab, tapi di situ seolah-olah Alkitab itu menjadi hidup. Salah satunya tempat Yesus di penjara, kita datang turun langsung ke situ. Bahkan di situ masih ada bercak-bercak bekas darah di situ, ya di bawah. Jadi luar biasa nih teman-teman. Ya, jadi Mami Erin ini juga adalah seorang konselor 24 jam ya, Mam ya. Ya, 24 jam ya gitu. Oke, kamu ya. Kita harus belajar mengingatkan anak-anak muda ya. Itu penting sekali hal-hal itu dan kedagingan ini. Kalau tanpa Roh Kudus, tanpa firman Allah, mereka akan seperti itu. Itu berbahayanya. Ya, jadi kita harus mengingatkan kepada anak-anak muda. Kenapa harus diingatkan anak muda? Sedangkan orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu juga berdosa kan, Mami Airin? Iya, betul. Tapi anak-anak muda adalah generasi penerus. Ya, penerus gereja, penerus keluarga, bahkan penerus bangsa ini. Jadi kita harus punya beban untuk anak-anak muda. Karena banyak sekali kesaksian-kesaksian anak muda dihancurkan oleh kedagingannya. Kalau sudah hancur kedagingannya, ya, saudara sekalian, mereka nggak bisa berpikir lagi, stuck semua. Kerja nggak bisa, kuliah nggak bisa, sekolah nggak bisa, semuanya akan stuck karena sudah dikunci oleh iblis. Ya, mari keluarga-keluarga yang mengetahui hari ini pembicaraan saya dengan anak saya Mario, mari kita harus tahu. Sadari, mulai mengamati anak-anak kita, arahkan mereka kepada firman, karena firman itu yang akan menolong, Roh Kudus itu yang akan melawan kedagingan itu. Ya, kita harus bersiaga, kita harus memperhatikan generasi muda ini. Itu Mario yang mau disampaikan dan mau ditekankan secara jelas untuk kita mau ikut dunia atau kita mau ikut Tuhan Yesus. Thank you, Mario. Yes. Jujur, Mam, karena memang kita sebagai generasi muda ini akan meneruskan rodanya nanti ya, estafetnya kita nanti.
Jadi teman-teman yang masih muda, rajin-rajin deh ikut PA, baca firman, jangan tunggu tua gitu ya, kira-kira Mam ya. Jangan tunggu tua baru pelayanan gitu. Nah, jadi justru karena kita masih muda, kita harus mulai melangkah, kita harus mulai bertumbuh, kita sudah mulai harus melayani Tuhan. Kenapa? Karena dari kita lah nanti kelihatan nih masa depan gereja itu arahnya kemana. Tadi ada yang nanya, kira-kira kapan sih kita bisa balik lagi ke Holy Land? Kalau Mami tuh rindunya, biasanya Mami kalau berangkat pengennya di bulan-bulan apa? Ya, kerinduannya tuh bulan-bulan yang enak ya. Maret, April itu enak ya, udaranya bagus ya. Jadi kalau kita ketika kita Holy Land itu kan kita mau bersama Tuhan ya, sungguh-sungguh ya. Jadi kalau udaranya enak itu kita mau pergi antara bulan Maret dan bulan April. Itu kerinduan Mami kalau berangkat ke sana. Tapi bukan berarti Mami Lebaran juga mau pergi, karena Lebaran banyak anak-anak itu liburan, jadi banyak anak-anak yang mau ikut. Jadi Lebaran juga berangkat ya. Kalau ada juga yang minta Oktober, itu bulan juga bagus ya, udara juga bagus ya, bagus banget gitu ya. Jadi mau berangkat juga, tergantung, karena rata-rata mereka mau didampingi oleh Mami berangkat ke sana gitu Mario. Oke, thank you. Jadi teman-teman, tahun ini sebenarnya Mami ada jadwal di Maret. Kenapa, Bang? Udah banyak yang tanya terus kapan nih berangkatnya. Luar biasa excited mereka. Iya. Jadi tahun ini harusnya Mami itu berangkat di bulan Maret, kemudian Lebaran sama Oktober, plus bulan Juni ke Eropa. Jadi ada 4 jadwal harusnya tahun ini Mami, cuman gara-gara memang Tuhan belum berkehendak ya nggak apa-apa. Kita tetap bersyukur dan kita berdoa sama-sama semoga kondisi ini bisa segera pulih ya gitu ya. Jadi baik semua yang rindu untuk berangkat ke Holy Land juga bisa kembali berangkat ya, dan terutama kita juga berdoa supaya industri travel di seluruh dunia bisa kembali pulih teman-teman. Sebelum kita akhiri nih Mami, boleh nggak kasih pesan-pesan penutup ya, closing statement, pesan-pesan penutup buat kita, terutama generasi muda. Mungkin walaupun tadi Mami udah sempat singgung dikit ya, penguatan buat kita, dan mungkin juga boleh kita didoakan sebagai kaum muda untuk bagaimana kita bisa bertahan, bahkan bisa bertumbuh, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Silakan Mam. Ya, untuk merangkum ini ya, sungguh supaya keluarga-keluarga saudara sekali, ajak anak-anak, ajak suami istri, mulai buka mesbah doa, mesbah keluarga. Dan dikatakan tadi ada 4 poros itu tadi, harus ada doa, firman, pelayanan, dan komunitas. Itu harus ternyata, dan itu ditekankan sekali di gereja Katolik. Jadi coba dong nurut aja, karena apa? Gunanya satu, supaya generasi penerus gereja, keluarga, dan bangsa ini akan terjadi dengan baik ya. Mulailah dari sekarang. Dan terakhir, saya juga mengingatkan, jangan lupa ajak saudara kalian, keluarga kalian untuk pergi Holy Land. Bukan keuntungan buat saya, bukan, tapi keuntungan buat saudara dan keluarga saudara, karena mereka akan bertumbuh dengan iman yang luar biasa, karena sudah melihat langsung bahwa Tuhan buat mujizat-mujizat di sana. Thank you, dan Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Karena kami akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di sana, yang mendengarkan firman hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan memberkati anak-anak muda Tuhan. Kau lepaskan dari keterikatan daging Tuhan, Kau lepaskan dari keterikatan hawa nafsu Tuhan, hawa nafsu daging, hawa nafsu amarah Tuhan. Kami percaya emosional Bapa, lepaskan dan bebaskan di dalam nama Yesus. Karena hanya Engkaulah Tuhan, hanya Roh Kudus yang dapat menolong anak-anak muda ini Bapa. Kami persembahkan Tuhan anak muda, Kau lepaskan Tuhan dari segala kedagingan mereka Tuhan. Kau lepaskan Tuhan dari segala kekuatan hawa nafsu yang berasal dari dunia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus,
Kau lepaskan Tuhan di dalam keluarga-keluarga ini kekerasan, dendam, luka batin Tuhan, kutuk-kutuk yang dilemparkan orang tuanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kita harus melawan tubuh, kita harus mengekang lidah kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan setiap lidah kami yang keluar, biarlah kita memperkatakan berkat, bahwa anak kami baik, bahwa anak kami hebat, bahwa anak kami luar biasa. Takut Tuhan, dan kami percaya Tuhan, karisma yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu, anak-anak saudara sekalian, itu pemberian Allah. Karena itu jaga mereka baik-baik. Karena kita tahu Tuhan, iblis ada di sekitar kita, seperti yang Kau katakan Lukas 4 ayat 13 Tuhan. Maka kita harus akan dekat dengan firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan, iblis tidak akan mendekati keluarga kita. Iblis tidak tahan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Kau kuduskan kembali setiap anak-anak-Mu. Kau sucikan Tuhan, Kau benarkan Tuhan Yesus, seperti yang Kau katakan di 2 Korintus 5 ayat 21 Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu adalah kekudusan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami percaya, karena kami adalah biji mata-Mu, berharga di mata-Mu Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan, sucikan kami semua Tuhan. Roh Kudus, Roma 8 ayat 28 turut bekerja atas hidup kami semua. Dan kami percaya ketika Roh Kudus bekerja, itu untuk kebaikan kami, untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang di sana Tuhan, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Zakaria 2 ayat 5 Kau katakan dengan jelas Tuhan, Kau berikan perlindungan kepada mereka. Turunkan tiang api, tembok berapi-Mu Tuhan, untuk menjaga anak-anak muda, generasi penerus dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan selamanya. Amin. Thank you Mami. Yes. Thank you juga buat semua teman-teman sahabat yang sudah gabung. Nah ini ada pengumuman di PA Blessing nanti jam 1 ada doa syafaat. Jadi doa syafaat itu adalah kita berdoa bersama-sama, berdoa buat dunia, berdoa buat orang lain. Ya silakan yang mau gabung langsung gabung ke PA Blessing. Oke, thank you Mami. Sampai ketemu di IG live selanjutnya. Yes. Dan Tuhan Yesus memberkati Mami dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan memberkati kita keluarganya. Shalom. Amin. Thank you teman-teman semua yang sudah gabung. Jangan lupa saksikan nanti siaran ulangnya di YouTube channelnya Insight Talk. Thank you, selamat siang, God bless. God bless all.